Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hal-hal yang berbahaya buat akidah kita sebagai umat Islam, yang hal-hal yang berbahaya tersebut beredar di sebagian masyarakat, dilakukan oleh sebagian masyarakat yang mengkhawatirkan. Saya kumpulkan sebagiannya untuk saya sampaikan pada forum kita kali ini sebagai peringatan bagi kita dan juga bagi keluarga kita agar tidak menggampangkan permasalahan-permasalahan ini ya. Karena ini terkait dengan akidah seseorang. Toh kita hidup di dunia cuma sebentar dan kita bertemu dengan Allah dengan membawa akidah yang kita yakini. Jika akidah kita benar, maka itulah yang kita harapkan. Jika keliru, maka bisa akidah yang salah bisa menghancurkan amal-amal soleh yang telah kita kerjakan. Di zaman sekarang ini, orang berbicara seenaknya, zaman kebebasan mengutarakan, sehingga betapa sering orang berbicara tanpa memikirkan dampak dari apa yang dia ucapkan, ceplas-ceplos di medsos, apalagi komentar, dan itu yang terjadi. Padahal dalam Islam diajarkan semua yang akan kita utarakan hendaknya kita pikirkan terlebih dahulu. Apa yang mau kita utarakan baik lisan dengan lisan maupun dengan tulisan harusnya kita pikirkan terlebih dahulu. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya berkata-kata yang baik atau diam. Dan Rasulullah SAW telah memperingatkan ada orang-orang yang hancur gara-gara salah berucap tanpa dia pikirkan terlebih dahulu. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, "Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha." Ada seorang berucap dengan satu kata-kata yang dia tidak cek terlebih dahulu. Ma yatabayyanu fiha itu dia tidak cross check ini bagaimana, benar atau tidak, salah atau tidak, dampaknya bagaimana. Dia asal ngomong. Yazil biha fi nari jahannam ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam, dalamnya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Gara-gara satu ucapan dia tidak cross check terlebih dahulu. Latah, ikut-ikutan, keren-kerenan, gaya-gayaan, asal ucap. Itu zaman sekarang banyak sekali. Banyak sekali. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam." Seorang mengucapkan satu perkataan yang dia tidak memikirkan dampaknya, dia tidak peduli, asal ucap aja. Dia tahu mungkin salah tapi dia tidak duga ternyata dampaknya luar biasa. Ya. Maka membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam. Oleh karenanya seorang dalam berkata-kata hendaknya dia waspada, terutama terkait dengan Allah, terkait dengan Rasulullah, terkait dengan syariat Allah, terkait dengan malaikat, terkait dengan perkara yang gaib, terkait dengan hukum-hukum Allah, maka asal jangan ceplas-ceplos. Ada orang-orang yang berhak berbicara, tidak semua orang berkata-kata, sehingga akan mencelakakan dia ya, di akhirat kelak. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang dua orang yang saling berkawan, yang satu sering melakukan maksiat, yang satu rajin beribadah. Maka yang rajin beribadah ini ketika melihat saudaranya bermaksiat, dia tegur, dia mengatakan, "Hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah." Namun yang ditegur terus melakukan maksiat. Sampai berulang-ulang, akhirnya ditegur lagi, "Wahai fulan, aqsir, wahai fulan, berhentilah." Rupanya yang bermaksiat jengkel. Kemudian dia berkata, "Da'ni wa rabbi, tinggalkan aku dan Tuhanku. Jangan ikut-ikut urusanku." Ya. Abu Ista alayya raqiba, apakah Allah mengutusmu sebagai
pengawasku, yaitu tidak cukupkah malaikat rakib atid? Kenapa kau ikut-ikutan mengurusku? Tentu ini perkataan yang salah. Karena dalam Islam ada namanya an-nahyu anil munkar, ada al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, saling menasihati. Tapi karena dia jengkel dia bilang gitu, ngapain kau tegur-tegur saya terus ya? Apakah kau diutus sebagai pengawasku khusus ya? Maka orang yang disampaikan ini pun marah, yang orang ahli ibadah tadi. Maka dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Dia mengambil kesimpulan dengan logika dia bahwasanya orang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah, dinasihati berulang-ulang malah menjawab dengan jawaban yang menjengkelkan. Maka Allah pun mematikan mereka berdua. Allah marah, Allah berkata, "Man dzalladzi ta'ala alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani-berani bersumpah dengan namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan. Aqad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Sungguh aku telah mengampuninya sedangkan engkau aku gugurkan amalanmu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini berkata, "Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrahu." Sungguh orang ini telah mengucapkan satu perkataan yang membuat dia hancur dunia dan akhiratnya, Ini contoh satu kalimat kadang-kadang diucapkan tidak dipikirkan, akhirnya membuat seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Kenapa? Dia berbicara tentang sifat Allah, membatasi rahmat Allah, bahwasanya Allah tidak mengampuni si fulan tanpa dalil. Ya, ini tentu tidak boleh. Maka Allah pun murka dan akhirnya menjerumuskan dia dalam neraka jahanam. Allah juga menyebutkan sebagian orang Quraisy dahulu ketika mereka berbicara di antara mereka, mereka pun ragu, kata mereka, apakah Allah tahu semua pembicaraan kita? Mungkin kalau kita angkat suara Allah tahu, kalau enggak, mungkin Allah enggak tahu. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, wa dzalikum dhannukum bi rabbikum ardaakum ya fa asbahtum minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ya menyangka, tidaklah kalian bisa menyembunyikan dari kesaksian pendengaran kalian, kemudian kesaksian penglihatan kalian, kemudian kesaksian kulit-kulit kalian, ya, kalian tidak bisa bersembunyi dari persaksian itu semua. Akan tapi kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui banyak yang kalian lakukan. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum. Gara-gara persangkaan kalian tersebut, ardakum, buat kalian binasa, fa asbahtum minal khasirin, maka jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Artinya kalian masuk neraka gara-gara ucapan, ya. Apa Allah tahu ya pembicaraan kita, ya. Mengucap, ya. Apa Allah tahu pembicaraan kita? Kalau kita keras Allah tahu, kalau kita bicara pelan-pelan Allah tidak tahu. Sehingga Allah mengatakan, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum. Itulah persangkaan kalian terhadap Rabb kalian, ardakum, buat kalian binasa. Contoh lagi dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan tentang orang yang bercanda gara-gara mengejek ya para sahabat. Ketika perang Tabuk ada sebagian orang-orang kemudian mengejek para sahabat, mereka mengatakan, "Unzuru ila haula'i qurra'ikum." Lihatlah itu ahli baca Quran kalian. Ya. Arghabu butunan, hanya semangat makan, kemudian penakut, diejek. Ejek sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat menegur mereka. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Allah tegur, apakah kalian mengejek ya, Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya, ya, kalian mengejek, ya, la ta'tadhiru, jangan minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Mereka datang minta maaf, kami cuma bercanda ya Rasulullah, kami hanya, ini perjalanan orang sedang safar, kami hanya ketawa-ketiwi untuk menghilangkan rasa penat kami. Tidak ada main-main, kemudian menghina para sahabat, menghina ayat-ayat Allah, syariat Allah, maka mereka divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwasanya orang salah berucap, main-main, sekedar main-main, akhirnya menjadikan akidahnya hancur lebur. Maka pada kesempatan kali saya akan menyampaikan beberapa contoh yang mungkin tersebar di
tanah air ya. Dari dulu sampai sekarang. Dahulu sempat heboh di zaman-zaman saya masih muda ya. Sekarang juga masih muda insyaallah. Sempat di sebagian Universitas Islam Indonesia ya, Universitas Islam yaitu salah satu Universitas Islam yang ada di Indonesia. Ketika ospek mereka bikin tulisan areal bebas Tuhan. Sempat dengar kan? Dulu sempat heboh areal bebas Tuhan. Subhanallah. Maksudnya mungkin mereka main-main, tapi bagaimana areal bebas Tuhan? Kemudian mereka juga sebagian mereka sampai berzikir dengan berkata anjinghu akbar. Anjinghu akbar. Ini dulu sempat heboh, subhanallah. Jadi mereka entah apa di otak mereka, mungkin mereka pakai filsafat ya. Ini semua orang-orang filsafat. Mereka bilang mungkin, sebab saya sempat dengar waktu itu zaman-zaman itu. Ya maksudnya bahwasanya kemuliaan Allah itu nampak pada mana saja, semua makhluk ini juga adalah kebesaran Allah, di antara kebesaran adalah anjing, maka kita boleh bilang anjinghu akbar. Filsafat ya. Sampai akhirnya membuat kesimpulan sendiri sehingga boleh mengatakan anjinghu akbar. Bukan Allahu akbar tapi anjinghu akbar. Kemudian di antara mereka lagi di universitas yang lain bikin acara dengan judul Tuhan membusuk. Tuhan apa? Membusuk. Mereka asal bicara, asal Tuhan membusuk ya. Sebagian lagi ada dosen di antara mereka yang kemudian menginjak Al-Quran di depan murid-muridnya. Ya. Dengan logika bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ini kertas. Kenapa harus kita muliakan? Ini kertas biasa. Ya. Kemudian kita injak-injak, sebagaimana yang lain kita boleh injak-injak. Ya. Ini semua ada pengaruh filsafat, pemikiran, akhirnya menimbulkan cari muka dengan mengaplikasikan pemikiran mereka dengan seperti itu ya. Mereka menganggap itu adalah hal-hal yang biasa, tentunya ini adalah perkara yang berbahaya, berbahaya ya. Tapi di zaman sekarang juga muncul ucapan-ucapan atau perbuatan yang nekat tanpa dipikirkan terlebih dahulu ya. Yang penting kebebasan berekspresi, kebebasan mengutarakan ya. Mengutarakan tanpa ilmu ya. Sembarangan ya. Anehnya kalau kebebasan mengutarakan untuk urusan selain agama orang tidak berani. Siapa yang berani sok bicara tentang fisika kalau enggak dia bisa sama ulama ahli apa? Fisikawan. Siapa yang berani asal berbicara tentang atom, neutron, elektron kalau enggak punya ilmu? Akan dihabisi oleh para ahli kimia ya. Siapa yang berani berbicara tentang medis kemudian bicara bahwasanya begini tanpa punya ilmu tentu akan dihabisi. Semua bidang ilmu sains tidak ada orang sembarang bisa berbicara. Karena disiplin ilmu ada ahlinya di bidangnya. Tapi kalau agama semua mau bicara. Agama mau bicara. Yang enggak tahu bahasa Arab, yang enggak bisa baca Quran juga bicara tentang apa? Agama. Benar. Bahasa Arab paling kaifahaluk cuma. Setelah itu dia enggak bisa bicara. Baca Quran enggak bisa, tajwid enggak bisa, kemudian bicara agama seenaknya. Saya tadi baca ngeri-ngeri ya. Asal komentar, senang berkomentar. Ada tadi saya baca salah seorang liberal. Homoseksual secara sains, secara keilmiahan adalah alami. Dalam agama adalah perlawanan. Mengikuti mana? Katanya gitu, subhanallah. Mengikut apa secara ilmiah atau secara Al-Qur'an? Seakan-akan dia mengejek Al-Quran. Secara ilmiah homoseksual apa? Alami. Alami bagaimana? Enggak ada alami. Makanya disebut tidak normal ya. Kalau semua orang homoseksual, sirnalah jenis manusia. Manusia hilang, tidak ada keturunan. Karena semua apa? Homo. Tinggal dinosaurus yang ada. Tinggal monyet aja yang hidup. Semua orang manusia tidak ada yang nikah, homoseksual, sebagian lesbian, sebagian homoseksual. Selesai, enggak ada lagi spesies manusia hilang ya. Kuni bilang ini alami bagaimana ya? Jadi asal ngomong aja, asal ngomong seenaknya. Tapi di antara perkataan-perkataan yang tersebar di zaman sekarang ini yang mau kita kritiki agar tidak ikut-ikutan ya. Contoh seperti sebagian orang mengatakan
ada wali fulan dalam sehari atau dalam sehari semalam bermi'raj kepada Allah 70 kali ya. 70 kali. Ini kelihatannya sepele tapi ini tidak sepele. Ini tidak sepele. Kenapa saya kata tidak sepele? Karena ini dibentuk secara tidak langsung meskipun mereka tidak menduga hal ini. Tapi ini adalah bentuk merendahkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara mukjizat Nabi yang luar biasa yang menjadikan Nabi diragukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, sampai sebagian ada yang murtad, sampai ada yang menjadikan ini bahan hinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak percaya menurut logika mereka, adalah peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyah min ayatina. Innahu samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkah di sekitarnya, linuriyahu min ayatina, agar kami menampakkan tanda-tanda kebesaran kami. Allah juga sebutkan tentang Mi'raj dalam ayat yang lain, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dalam kesempatan yang lain. Kapan? Inda sidratil muntaha, ketika Nabi di sidratil muntaha. Ini ajaib luar biasa ya. Sampai banyak orang-orang aklaniyin yang menggunakan akal mereka menolak Isra Mi'raj. Kata mereka ini tidak sesuai dengan sains, karena fisik jasad Muhammad kalau harus naik ke sidratil muntaha maka harus melewati atmosfer dan sudah akan hancur tubuhnya, karena macam-macam lah mereka. Mungkin kesandung meteor. Intinya mereka bilang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ini namanya mukjizat. Kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Ya enggak? Mukjizat itu sesuatu yang di luar nalar, ya. Taib. Kemudian ada yang bilang ada wali bermi'raj sehari semalam 70 kali. Nabi aja sekali dalam seumur hidup. Gampang sekali. Nah, ini 70 kali mi'raj. Kemarin lagi saya sempat nonton ada yang bilang iktikaf kami baru turun dari Sidratul Muntaha. Subhanallah. Baru turun dari Sidratul Muntaha. Kami mendapati bahagia dari turun Sidratul Muntaha. Ini dia tidak tahu perucapan ini merendahkan mukjizat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibangun sebagian orang-orang Asy'ariyah yang berpemahaman seperti ini dibangun karena memandang bahwasanya karamah sama dengan mukjizat. Saya sering sampaikan hal ini bahwasanya karamah dan mukjizat sama dalam satu sisi, berbeda dalam sisi yang lain. Samaannya adalah sama-sama min khawariqil adah, itu kejadian luar biasa. Karamah kejadian luar biasa, mukjizat juga kejadian luar biasa, tapi secara level berbeda. Contoh di antara karamah para wali yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an misalnya yang dialami oleh Maryam. Zakaria ketika bertemu dengan Maryam, kata Allah, kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam sedang di mihrabnya, tempat ibadahnya, tiba-tiba mendapati makanan padahal Maryam tidak keluar cari makanan. Makanan datang sendiri. Kemudian makanan tersebut aneh. Pertama datang sendiri, yang kedua Allah datangkan makanan buah-buahan yang ada di musim dingin, Allah hadirkan di musim panas, atau sebaliknya, buah-buah yang di musim panas Allah hadirkan di musim dingin. Maka Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana? Maka Maryam berkata, "Qalat huwa min indillah." Dari Allah. Ini namanya apa? Karamah. Ajaib. Tapi kalau mukjizat levelnya lebih tinggi. Levelnya lebih tinggi. Ini dijelaskan oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya An-Nubuwat. Maka tidak benar penyamaan antara karamah dengan mukjizat. Mukjizat Nabi SAW makanan sedikit jadi banyak. Sedikit jadi apa? Banyak. Ini mukjizat, ya. Sedikit jadi banyak. Ini tidak pernah dialami oleh para wali manapun, karena levelnya berbeda, ya, berbeda. Sehingga levelnya berbeda, tidak sama, ya. Tidak sama antara karamah dengan mukjizat. Karamah ada, ya. Seperti sahabat kemudian berjalan di atas air, ada karamah-karamah para sahabat, ya. Tapi mukjizat levelnya luar biasa. Seperti Al-Quran, siapa yang mau menyaingi Nabi SAW? Langsung Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizat Nabi adalah Isra dan Mi'raj. Dalam satu malam Rasulullah Isra Mi'raj.
Kemudian datang seorang mengatakan wali fulan mi'raj 70 kali. Ini ngalahin Nabi. Nabi kurang keren. Nabi cuma sekali seumur hidup, dia sehari bisa 70 kali. Kalau setahun berapa coba kali? 70 kali 365 berapa? Oh banyak. Mi'raj bolak-balik. Allah sibuk ngurusin dia. Subhanallah. Ini dia tentu tidak bermaksud merendahkan Nabi, tapi konsekuensinya ini adalah merendahkan mukjizat Nabi. Oh, Nabi cuma sekali, ini 70. Ada yang datang bilang Nabi cuma sekali. Mbahku 70 kali, wah repot. Ini kan mbah saya yang bisa 70, mbah saya. Daripada Rasulullah cuma sekali. Ini orang hati-hati kalau berbicara, jangan sampai ya berlebihan gulu terhadap sebagian orang saleh, akhirnya mengkonsekuensikan merendahkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Contoh lagi, tersebar sebagian perkataan, tentu mungkin tujuannya baik tapi berlebihan terhadap seorang wali yang dianggap wali. Misalnya berkata, nanti kalau kamu masuk di kuburan, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, jawab aja, saya muridnya Mbah Fulan ya, wali Fulan. Selamat ya. Baik. Ini bukan main-main ya. Rasulullah menjelaskan kalau seorang dikubur kemudian didatang oleh malaikat, tanya man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu ya. Orang kalau tahu ini pertanyaan yang akan ditanya, tentu dia akan persiapan, dia belajar lebih dalam tentang agamanya. Dia belajar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia akan belajar lebih banyak tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bilang pokoknya saya murid wali fulan, ya subhanallah. Ini seakan-akan Nabi ini bagaimana Mas? Terus buat apa Nabi cerita malaikat akan bertanya begini? Menggampangkan, Nabi suruh siapkan jawaban. Kau akan ditanya 3 pertanyaan, jawabannya gampang. Bilang saya muridnya wali fulan. Ini juga kalau kita konsekuensikan mengejek jawaban Nabi. Nabi yang suruh siapkan untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut, malah katanya sudah gampang, enggak usah dipikirin ya. Pokoknya kalau ditanya bilang saja saya muridnya Mbah Fulan ya. Ini tentu tidak benar ya. Tidak benar, jangan sepelekan hal-hal seperti ini ya. Dikira bertemu malaikat Munkar dan Nakir perkara sepele, perkara yang menakutkan ya. Yang Rasulullah berlindung dari fitnah kubur ya. Rasulullah sebutkan itu agar kita waspada, agar kita persiapan, bukan untuk gampangin. Rasulullah sebutkan tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir buat apa? Buat kita persiapan, untuk kita gampang-gampangin. Buat kita persiapan. Bahwasanya kita akan ditanya, yang tidak bisa jawab akan disiksa oleh malaikat tersebut. Ini malah gampang. Gimana gampang? Bilang aja muridnya wali fulan. Ya akhi taqillah ya akhi. Ini enggak jadi kaum muslimin seperti itu gampang-gampangin ya. Sudah, yang penting saya muridnya fulan, aman. Ditanya malaikat Munkar Nakir enggak usah jawabannya, jawabnya itu aja. Selamat. Ini dari mana bicara gaib ya? Dari mana kalau dia jawab itu enggak dipentung sama malaikat ya. Maka seorang seperti hal ini ya, hal yang hati-hati. Oleh karenanya muncul fenomena orang menjadikan malaikat sebagai seperti bahan yang dianggap makhluk Allah, yang dianggap remeh, tidak diagung. Sementara Allah mengagungkan para malaikat. Ya. Allah bersumpah dengan malaikat, wal mudabbirati amra, demi malaikat-malaikat yang menjalankan urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut tentang para malaikat dengan bahwasanya mereka adalah makhluk yang luar biasa, yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tugas-tugas mereka. Allah sebut tentang malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Kemudian tentang seorang bicara tentang malaikat seperti jadi bahan mainan. Ini tidak boleh ya. Tidak boleh. Seperti dulu saya pernah dengar ada seorang wanita mengkritik hadis ya. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat
Fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih. Kalau seorang laki mengajak istrinya untuk berhubungan di malam hari, lantas sang wanita tidak mau, tanpa udzur syar'i tidak mau, maka wanita ini akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Kemudian dia komentar, apa urusan malaikat ikuti urusan rumah tangga? Subhanallah. Jadi, maksudnya dengan mudahnya dia ngomong begitu. Ngapain malaikat ikut campur urusan apa? Rumah tangga. Ini ada ejekan meskipun dia tidak masuk majelis, tapi ini kalau kita nilai secara ini ada ejekan. Kok ngejek Rasulullah bilang gini, kok bilang begitu? Malaikat ngapain ikut campur urusan rumah tangga? Ini contoh ngejek ya. Atau jadikan malaikat seperti bahan lelucon ya. Nanti di neraka begini, malaikat bingung, malaikat kaget. Misalnya kadang-kadang malaikat dijadikan bahan candaan ya. Dijadikan bahan candaan. Jadi pikir neraka perkara untuk main-main ya. Untuk jadi bahan candaan. Orang sebut neraka itu untuk agar takut kepada Allah, bukan untuk main-main. Sehingga ketika orang berbicara tentang neraka sambil ketawa-ketiwi, orang tidak rasa takut. Ya. Jadi bahan lelucon. Jadi bahan lelucon. Neraka jadi bahan lelucon, malaikat jadi bahan lelucon. Harusnya kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti ini malaikat ini sering jadi bahan apa? Jadi bahan omongan yang buruk ya. Ada lagi yang mengatakan ada seorang sedang disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian dia dikubur di samping kuburan wali. Walinya lagi zikir di kuburan terganggu. Gara-gara ini orang teriak-teriak terus, aduh tolong, aduh. Akhirnya wali tegur malaikat Munkar dan Nakir, jangan siksa dia, saya enggak bisa zikir. Akhirnya malaikat berhenti, enggak jadi siksa orang tersebut. Ya akhi subhanallah, ente gampang kali kayak malaikat Munkar Nakir kayak anak kecil di ngeri loh. Rasulullah mengatakan datang malakani ya, azraqani ya, dua malaikat yang biru yang menakutkan ya. Makanya disebut Munkar dan Nakir. Munkar itu sesuatu yang diingkari, penampakannya diingkari. Munkar dan Nakir maknanya sesuatu yang diingkari. Aswadani azraqani, hitam dan biru, mengerikan. Kemudian jangan saya lagi zikir. Kemudian timbul akidah kalau kita dikubur dekat kuburan wali aman. Kenapa? Kalau ada malaikat Munkar Nakir mau datang, takut sama wali. Malaikat Munkar Nakir Rasulullah sebutkan agar kita ini takut, agar kita persiapan tentang ngerinya azab kubur, dijadikan bahan mainan. Apalagi dijadikan keyakinan. Ada lagi satu bilang, sampai sekarang si fulan belum ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dari mana dia tahu? Kata dia karena orang datang berkunjungan, mengunjungi terus malaikat Munkar dan Nakir, nunggu orang selesai. Enggak selesai. Sampai sekarang belum ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya, ente bicara malaikat Munkar dan Nakir, ente jadikan candaan seperti itu. Dari mana ente tahu dia belum ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Kata dia sampai sekarang. Sudah bertahun-tahun belum ditanya. Ini kan hal gaib. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Kau pernah masuk kuburan, ketemu malaikat Munkar Nakir? Dari mana kau tahu? Maksud dia candaan. Candaan. Tapi janganlah jadikan malaikat sebagai bahan apa? Candaan. Ya. Memang saya, seorang dalam berbicara tentang syariat Allah maka waspada. Karena kalau menjadikan candaan, ya atau bukan candaan atau sekedar, tapi ya jadikan hal yang digampangkan tidak boleh. Tidak boleh kita menggampangkan simbol-simbol agama. Di antara simbol agama malaikat. Malaikat makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut al-malaikatul muqarrabun, yaitu makhluk yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat takut kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang kepada Allah dan mereka selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam, tidak pernah letih, tidak pernah capek. Dalam riwayat, dalam ayat yang lain, la yas'amun, tidak pernah bosan, tidak seperti kita. Malaikat. Ya. Dahulu seperti ini dilakukan oleh Abu Jahal. Abu Jahal dulu ketika turun firman Allah, alaiha tis'ata asyar. Bahwasanya neraka ada 19 penjaga malaikat, 19 malaikat. Kata Abu Jahal, tenang, 10 saya yang lawan. Malaikat cuma 19, tenang. Kita lawan ke 19.
Iya Abu Jahal, enggak apa-apa kalau Abu Jahal ya wajar ngejek malaikat. Jadi kita orang Islam. Allah sebutkan itu untuk menakut-nakuti, bukan untuk kita malah apa? Gampangan malaikat munkar. Siapa yang tidak tahu nanti malaikat maut, malaikat munkar nakir, kita semua ngeri kalau ketemu, kalau nggak ada persiapan gimana? Ini kemudian dianggap main-main ya. Saya lihat lagi ada klip orang, Jibril, fulus, Jibril ya. Saking mulianya Jibril sampai orang Nasara menjadikan dia Tuhan Rohul Kudus. Ini malah dia ya Jibril. Saya sudah ngomong sama Jibril. Ada yang Jibril fulus. Syirik masa minta fulus sama Jibril. Minta sama Allah atau sama Jibril. Jibril bukan malaikat penurun fulus. Jibril itu pembawa wahyu, bukan penurun apa? Fulus. Ini akibat tidak belajar. Gampang. Jibril turun. Ada dikit lagi seorang di sampingnya ada dianggap wali pakai bahasa Jawa. Jibril mudun katanya. Muduno apa bagaimana bahasa? Ya akhi, Jibril alaihissalam yang menyertai para nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh disertai oleh Jibril yang menemani para nabi, yang menolong para nabi. Yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menemani Nabi Isa, Nabi Musa. Ketika datang wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khadijah datang memberitahu kepada Waraqah bin Naufal, maka dia berkata, "Hadzan namus alladzi unzila ala Musa." Inilah Jibril yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa dengan penuh pengagungan, penghormatan. Ini Jibril fulus. Saya enggak tahu kenapa mereka bisa begitu ya, enggak tahu. Pendidikan akidah kurang ya. Apa kalau kajian hanya ketawa ketiwi ya. Saya juga enggak tahu kenapa bisa begitu. Ini syariat Allah, simbol-simbol Allah yang Allah agungkan, makhluk yang Allah agungkan. Allah agungkan Jibril dalam banyak Al-Quran, banyak dalam ayat. Allah sebutkan tentang agungnya Jibril alaihissalam. Muta'un thamma amin. Dia adalah pemimpin para malaikat, ditaati dan terpercaya, amanah. Kemudian Jibril sini. Subhanallah. Jadi malaikat ini sering jadi bahan apa? Candaan oleh sebagian orang yang kurang mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga kalimat-kalimat yang tersebar, yang beredar, ya. Mudah-mudahan tidak diikuti oleh kaum muslimin ya. Seperti saya dengar ceramah salah seorang yang dianggap wali. Kemudian dia pun mengatakan kalian harus menghormati kuburan wali fulan. Kalian tahu siapa yang jaga kota kita? Yang jaga kota kita adalah wali fulan yang sudah meninggal. Ini maksudnya apa? Ketika seorang disuruh yakin bahwasanya yang menjaga kotanya adalah kuburan wali fulan. Apa yang dialami oleh masyarakat kalau seperti ini? Akhirnya masyarakat datang minta pengamanan, minta ketentraman, minta kenyamanan karena menganggap wali ini adalah penjaga apa? Penjaga kota tersebut ya. Ini tentu ada terkait dengan syirik tauhid rububiyah, terhadap tauhid rububiyah. Karena dalam keyakinan kita Allah adalah Ar-Rabb, dia satu-satunya Ar-Rabb. Ar-Rabb artinya yang mengatur, mencipta, dia menguasai ya. Disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, dialah Maha Esa dalam penciptaan, dia adalah Maha Esa dalam pemilikan, dan dia adalah Maha Esa dalam pengaturan. Yudabbirul amr. Dialah yang mengatur segala urusan ya. Allah tidak pernah menjadikan orang yang sudah mati menjaga suatu kota, enggak ada. Dia saja sang wali tersebut tidak bisa menjaga dirinya. Dia saja meninggal, dia sakit, dia tidak bisa menjaga dirinya ya. Bagaimana kemudian dikatakan dia menjaga suatu kota? Kawasan bukan satu RT, satu kota dijaga oleh wali tersebut. Menjadikan orang punya keyakinan macam-macam terhadap wali tadi ya. Seharusnya mereka fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara seperti ini punya keyakinan terhadap sang penghuni kubur. Inilah sebab-sebab kesyirikan yang mengantarkan orang akhirnya punya keyakinan terhadap penghuni-penghuni kubur. Terhadap penghuni-penghuni kubur ya. Rasulullah SAW saja tidak bisa mengatur kota Madinah. Tidak bisa menjaga daerah di sekitarnya, enggak ada. Rasulullah SAW. Ya.
Sampai ketika terjadi perang Uhud Rasulullah SAW saja terluka, dia saja terluka, tidak bisa menjaga dirinya. Sahabat meninggal, dia tidak bisa jaga. Kalau dia bisa jaga, dia akan jaga. Buktinya ketika sahabat-sahabatnya meninggal, dia sedih. Pamannya meninggal Hamzah, dia sedih, dia menangis. Kalau dia bisa jaga, kira-kira dia jaga Hamzah enggak? Bin Abdul Muttalib, dia akan jaga. Kalau dia bisa jaga kota Madinah, dia akan jaga dirinya. Dia enggak bisa jaga diri, terluka. Sampai begitu parahnya Rasulullah SAW, sujud Nabi SAW, wa qusit rabaiyatuhu, berdarah sampai giginya patah, sampai Rasulullah mengatakan, la yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Tidak akan beruntung satu kaum karena telah melukai wajah nabinya. Sampai Allah tegur Nabi SAW. Laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusan engkau, wahai Rasulullah. Urusan hidayah, urusan Allah. Ayatuba alim ayu adzibam fa innahum zalimun. Apakah mereka nanti akan bertaubat ataukah mereka diadab karena berbuat zalim, urusan Allah. Ternyata benar, banyak di antara mereka akhirnya bertobat. Yang ingin sampaikan bahwasanya Nabi SAW tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa menjaga kota Madinah, tidak bisa menjaga para sahabat. Ini kemudian bilang ada wali sudah mati jaga negeri kita. Gimana jaga negeri kita? Gulu berlebih-lebihan, terlalu mengkultuskan wali tersebut. Ya. Terkadang orang-orang begini ada maksudnya, kultuskan wali ini karena wali ini guru saya, karena wali ini mbah saya, karena wali ini kakek saya, sehingga dengan dikultuskan wali ini dia juga dapat keuntungan. Ada dunia di balik itu. Dunia di balik itu. Nah, saya tidak ingin kaum muslimin terbawa dengan keyakinan seperti ini. Ngeri. Ini nyerempet-nyerempet kesyirikan seperti ini. Kita tahu syirik adalah kezaliman terbesar. Inna syirka la dzulmun azim. Syirik adalah dosa paling besar. Dosa yang dahsyat. Kemudian mengatakan ini mayat mengatur menjaga kota. Bagaimana ceritanya ya? Kelihatannya sepele, tapi ini terkait dengan syirik dalam tauhid rububiyah. Seperti perkataan sebagian orang bahwasanya Nyi Roro Kidul ngatur pantai selatan misalnya, ini syirik. Enggak ada yang ngatur pantai selatan. Yang ngatur pantai selatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau orang lagi di pantai selatan ketakutan, dia mungkin minta tolong sama Nyi Roro Kidul. Ini syirik, enggak boleh. Atau yang mengatakan yang mengatur gunung adalah jin fulan, ini semua adalah kesyirikan. Ketika ada seorang Arab dari Yaman, dia datang, kemudian dia tinggal di suatu lembah, kemudian dia berkata, "A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi." Aku berlindung kepada pemimpin, itu dia minta berlindung kepada jin. Aku berlindung kepada penguasa jin di sini dari gangguan anak buahnya, maka dia tidur nyaman. Ya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ini adalah apa? Kesyirikan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu ada sekelompok manusia berlindung kepada sekelompok jin, membuat mereka semakin tersesat. Syirik. Selamat. Benar jinnya ada. Anak buah jangan ganggu dia ya. Dia sudah minta tolong sama saya. Selamat. Tapi itu syirik atau bukan? Syirik. Ya, akhirnya kalau orang ke ini pantai selatan dikuasai Nyi Roro Kidul, akhirnya apa? Kalau mau selamat kasih sajen. Mereka minta perlindungan dari Nyi Roro Kidul. Ini syirik, enggak main-main syirik. Nanti kalau sudah kasih sajen pakai banyak macam-macam lagi apa namanya? Nama-nama yang untuk melegalkan hal tersebut. Padahal di situ ada keyakinan supaya selamat ya. Harusnya minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah naik mobil sama salah seorang orang lah badan tegar kuat, saya dititipin untuk jaga saya, dia naik mobil. Ketika lewat jembatan dia bel terus, tet. Saya bilang enggak ada orang ngapain bel. Kenapa Mas? Enggak, takut. Takut apa namanya? Celaka. Ya kan baca doa selesai. Baca doa, aku minta sama jin bisa apa? Jin enggak bisa apa-apa, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa apa-apa. Ini tidak tepat seperti ini. Sampailah ada kawan, dia cerita satu daerah, dia supir mobil, sunnah, jenggotnya panjang. Kemudian naik di belakang dia ada orang musyrik. Kemudian mereka melewati suatu patung berhala. Orang musyrik ini bilang bel. Numpang lewat. Teman saya sunnah, ngapain bel? Enggak kata dia.
Mau saya syirik, saya nggak mau syirik. Bel, kata dia enggak, bel. Enggak, ribut mereka. Bel, takut celaka. Yang ini kalau bel takut celaka, ini kalau enggak dibel takut apa? Celaka, berlawanan. Akhirnya dia tidak mau bel. Akhirnya ini orang musyrik di belakang buka jendela, dia bel sendiri. Titit katanya. Subhanallah. Kalau dia tahu dia dalam mobil, itu berhala tidak dengar. Supaya dengar dia buka apa? Jendela. Dia titit. Selamat. Ini kemudian meyakini ini wali yang sudah mati. Dia nggak bisa jaga dirinya. Dia aja ketika mati nggak bisa apa-apa. Bagaimana mau jaga dirinya? Kalau orang mati ada yang belah badannya, dia bisa jaga? Nggak bisa. Kalau nggak ada yang kafankan dia, badannya busuk. Kalau nggak ada yang kafankan dia, mungkin dimakan oleh hewan. Makanya dia tidak bisa. Makanya dimandikan, sudah nggak bisa mandi, dimandikan, sudah tidak pakai bisa baju dikafankan, tidak bisa masuk rumahnya, tidak bisa sholat disolatkan, tidak bisa masuk rumahnya dikuburkan. Kemudian meyakini bahwa ini mengatur alam, ikut menjaga alam semesta. Ini kesyirikan, ya. Hati-hati. Seperti ini tidak boleh. Seperti sebagian mereka lagi pas musim pandemi, ramai itu menjadikan sebagian foto wali sebagai jimat. Kata sebagian mereka, tenang, tenang. Corona jangan takut, yang penting ada ini. Foto wali fulan. Pasang selamat dari apa? Corona. Itu wali aja enggak selamat dari penyakit kok. Mati. Mati. Berusaha berobat mati. Itu wali. Yang dipasang itu berusaha berobat. Ketika sakit enggak? Dia berusaha berobat. Kalau dia tidak ingin sembuh, dia tidak akan apa? Berobat. Ketika dia berusaha berobat, berarti ingin apa? Sembuh. Ternyata dia mati. Gimana suruh jaga corona? Akhirnya jadikan jimat, pasang. Datang lagi sebagian orang, bikin pakai dalil. Oh iya ada dalilnya. Dalilnya apa? Umar bin Khattab, kata Nabi SAW, Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, ma laqiyaka syaitan, salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar, tidaklah kau melewati satu jalan, kecuali setan kabur dari jalan tersebut. Setan pasti kabur. Lihat, Umar wali Allah, setan takut sama Umar. Si fulan wali Allah, ini wali Allah, setan takut sama dia. Langsung tentukan si fulan wali, setan takut. Si fulan wali, setan takut. Nah kalau si fulannya enggak ada, fotonya, setan takut. Subhanallah. Jadikan foto sebagai jimat. Saya taruh di rumah. Jimat sumber ke. Ini namanya jimat. Man alaqa syai'an faqad asyrak. Man ta'alaqa syai'an faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia telah melakukan apa? Kesyirikan. Sesuatu pun apa yang digantung? Mau foto, mau tulang, mau tali, ya. Dalam rangka mencari keberkahan atau dalam rangka menolak kemudaratan, itulah namanya jimat. Itu namanya jimat. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang, dia pakai tali di tangannya. Kata Rasulullah SAW, "Mahadi, ini apa?" Kata dia, "Minal wahinah." Karena supaya tidak terkena penyakit lemah. Kata Nabi, "Inzi'ha." Lepas itu tali. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Kalau kau meninggal, jimat masih di tanganmu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Saya ke Madinah, ada kawan saya, lihat ada jemaah haji Indonesia pakai tali. Dinasihati. Enggak, ini cuma tali gaya-gaya, katanya lepas. Dia khawatir, dia kasihan, maksudnya dipikir itu apa? Jimat. Jadi cuma gaya doang, tapi tetap dinasihati, enggak boleh gitu. Lepas juga ya. Menurut saya kita harus ada apa ya nama saya itu kalau ada hal-hal yang terkait dengan kesyirikan harus waspada karena ini bukan dosa kecil. Kita juga bukan hanya tergerak gairah kita ketika melihat ada orang buka aurat, ada orang berzina. Bukan, syirik juga kita harus perhatian. Syirik lebih besar daripada zina. Syirik lebih besar daripada riba. Kalau terkait dengan nyerempet-nyerempet syirik jangan kita sepelekan ya. Ini ngajarin orang pakai jimat. Punya keyakinan terhadap foto, punya keyakinan dan macam-macam ya. Ikat foto wali, taruh di pinggang ya. Untuk nakut-nakuti monyet. Sampai orang dulu mau berjihad pakai jimat-jimat. Kenapa pakai jimat? Supaya enggak mati syahid. Jihad kan supaya mati syahid, tidak. Pakai jimat supaya enggak mati apa? Syahid. Kalau jimatnya ketinggalan balik. Tawakalnya bukan sama Allah, tawakal sama jimat. Baik.
Di antara kesalahan yang beredar juga, pernyataan sebagian orang bahwasanya kita pasti masuk surga. Saya dulu pernah bantah seorang, dia sekarang sudah sadar alhamdulillah. Dia dalam ceramah bilang kita pasti organisasi ini pasti masuk surga. Itu Islam Jamaah waktu itu. Pasti masuk surga. Yang lain neraka, kita sendiri pasti masuk surga. Pasti, dia bilang pasti. Alhamdulillah orang yang sudah sadar. Dan penyakit seperti itu muncul lagi. Ya. Ada yang mengatakan organisasi ini masuk surga, yang lain kalau masuk surga karena kita. Dalam Islam tidak boleh kita mengatakan si fulan pasti masuk surga kecuali ada nasnya. Ini perkara gaib. Jangan sampai kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan masuk surga Allah. Nabi saja tidak bisa kecuali Allah kasih tahu. Makanya dalam hadis Ummul Ala ketika Utsman bin Maz'un seorang ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya dia pernah minta izin supaya tabatul, supaya tidak mau nikah, supaya rajin beribadah. Rasulullah tidak izinkan. Saking kuatnya ibadah. Kemudian dia meninggal. Ketika meninggal Ummul Ala berkata, ya, semoga Allah telah memuliakan engkau wahai Aba Sa'ib, wahai Utsman bin Maz'un, sungguhnya Allah telah memuliakan engkau. Maka Rasulullah tegur, wa may yudrik, dari mana kau tahu wahai Ummul Ala Allah telah memuliakan dia? Rasulullah tegur. Amma inni fa arjulahul khair, saya berharap kebaikan bagi dia. Wa inna qad atahul yaqin min rabbi, telah datang keyakinan itu kematian dari Rabbnya dan saya ingin berharap kebaikan bagi dia, tapi tidak tahu bagaimana nasib dia. Wa ana nabi la adri ma yuf'alu bi. Saya nabi, saya tidak tahu apa yang dilakukan kepada aku. Maka oleh karenanya dalam memuji pun kita enggak boleh memuji, kalau kita puji kita bilang wala uzakki 'alallahi ahada. Aku tidak berani mendahului Allah dalam merekomendasi seseorang. Kita boleh usi fulan begini, insyaallah Allahu hasibuhu, Allah yang lebih tahu tentang dia. Wala uzakki 'alallahi ahada, aku tidak berani mendahului Allah dalam merekomendasi seorang karena kita hanya melihat zahirnya, batinnya kita tidak tahu. Ini bukan hanya sekedar memuji batinnya yang dilarang, kita tidak tahu batin seorang. Ini kita bilang dia pasti masuk apa? Surga. Kita ikut dia juga kita pasti masuk surga. Dari mana kau tahu bahwasanya si fulan masuk surga? Taruhlah dia orang alim, dari mana kau tahu dia masuk surga? Umar bin Khattab aja yang sudah dijamin masuk surga tidak seperti itu pedenya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia ditikam, bayangkan berdoa supaya mati syahid dan dikabulkan oleh Allah, ditikam. Yang Nabi sudah memuji Umar, setannya takut lihat dia. Sampai Nabi mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku tentu Umar. Umar pernah punya ide sampai 8 kali atau 6 kali Allah turunkan ayat menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa yang ragu tentang kewalian Umar? Rasulullah mengatakan Umar di surga. Rasulullah bilang, "Ya Umar, saya masuk surga, saya masuk ke istanamu ada jariyah, ada gadis itu saya malu karena kamu pencemburu." Rasulullah bilang, "Kau punya istana di surga." Itu pun tidak menjadikan Umar sombong dan bangga. Ketika ada orang meninggal setelah Rasulullah meninggal, ada yang meninggal ini setelah wafatnya Nabi, ada yang meninggal, Hudzaifah diikuti oleh Umar. Apakah Hudzaifah mensalatkan orang ini atau tidak? Kenapa? Karena Hudzaifah sahibu sir Rasulullah, dia punya rahasia-rahasia yang Allah sampaikan, yang Nabi sampaikan. Nabi pernah kasih tahu dia ini munafik, ini munafik, ini munafik. Maka kalau ada yang meninggal Umar lihat Hudzaifah salatkan atau tidak. Kalau Hudzaifah tidak salatkan, Umar tidak mau salatkan. Ini berarti orang munafik. Sampai satu hari Umar tanya sama Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah Rasulullah pernah sebut saya termasuk orang munafik?" Bayangkan, dia sampai tanya begitu. Bukan pede. Nabi bilang apa? Setan takut sama saya enggak? Nabi kan pernah bilang, saya di surga enggak? Nabi kan pernah bilang, saya mati syahid enggak? Nabi kan pernah bilang, lihat istana saya di surga. Enggak pernah Umar ngomong gitu, enggak pernah. Ketika dia sudah ditikam, sedang sholat subuh, bayangkan, ditikam. Kemudian datang seorang muda muji-muji dia, orang pemuda puji-puji dia. Rasul Umar berkata, "Kafafan la li wala alai." Saya berharap impas. Yang penting saya selamat. Dengan penuh tawadhu. Tidak sombong, tidak bangga. Ini tenang, ini pasti mau surga. Ikut dia pasti masuk surga. Dari mana bilang dia masuk surga? Jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pastikan masuk surga yang datang dalam dalil. Al-asyara mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang masuk surga. Para sahabat, Bilal di surga, dan beberapa sahabat yang dipastikan masuk surga. Ini saja Utsman bin Maz'un, Rasulullah bilang saya tidak tahu tentang dia. Kenapa tidak ada dalil wahyu dari Allah mengatakan dia masuk surga? Maka Nabi tidak bisa pastikan.
Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu. Dia tidak bilang saya enggak tahu apa yang terjadi. Rasulullah tidak tahu. Ini bukan sahabat, bukan siapa-siapa bilang pasti masuk surga, kita ikut dia pasti masuk apa? Surga. Yang lain masuk surga karena kita. Subhanallah. Berani-beraninya bicara tentang surga. Ya maksud saya waspada, jangan sampai salah ngomong ya. Mendahului Allah Subhanahu wa taala, memastikan sesuatu yang gaib yang kita tidak ketahui. Sampai para ulama bahas tentang bolehkah kita mengatakan asyahid fulan. Si fulan mati dalam medan tempur, kita boleh bilang mati syahid boleh. Khilaf di kalangan para ulama. Jika maksudnya dia pasti mati syahid, maka tidak boleh. Jika maksudnya dia meninggal dengan cara syahid, iya boleh. Tapi mengatakan dia pasti mati syahid, berarti kan masuk surga, enggak boleh. Tapi kalau maksudnya syahid fulan, dia meninggal dalam kondisi seperti orang mati syahid, boleh. Karena dia dibunuh dalam medan pertempuran. Taib. Di antara perkataan juga yang tersebar, ya, lebih parah daripada sebelumnya. Ada yang menyebut tentang kehebatan wali fulan, wah ini luar biasa, luar biasa. Sampai kalau Allah ingin mengadab satu kaum, Allah minta izin sama dia dulu. Subhanallah. Masya Allah. Ini yang Tuhan siapa? Dia atau Allah Subhanahu Wa Taala? Mengerikan. Pikir Tuhan Allah. Kadang bisa begini otaknya gimana nggak tahu. Konslet. Tuhan dibegitukan, gimana ceritanya? Kalau dia bilang jangan Allah, terus gimana? Nggak jadi. Taib. Di antara juga yang perlu kita perhatikan juga, sebagian solawat-solawat yang tersebar, ya, yang dibuat oleh sebagian mungkin dianggap ahli ilmu. Sebagiannya aneh, ini juga perlu kita perhatikan, seperti ada salawat disebut dengan salawat Al-Fatih. Yang disebutkan keutamanya lebih baik daripada membaca 6.000 Al-Quran. 6.000 kali apa? Al-Quran. Ini tentu karena kecintaan kepada Rasulullah SAW sehingga dia buat salawat sendiri, dia pasang pahala sendiri. Pahalanya sekian, sekian, sekian. Ya kan, pahala dari mana? Pahala kan dari, nanti dia bilang ketemu Nabi, Nabi bilang begini, dia selalu begitu. Ini ketemu Nabi, Nabi yang bilang. Mimpi ketemu Nabi atau ketemu Nabi secara langsung, ini ada salawat, pahalanya seperti ini. Di antara ada salawat yang salawat Al-Fatih, pahalanya lebih baik daripada 6.000 kali baca Al-Quran. Ini sebenarnya apa? Sebenarnya membuat orang lari dari Al-Quran. Membuat orang malas baca Al-Quran. Membuat orang tadabbur. Ngapain tadabbur Al-Quran? Khatam 6.000 kali masih dibaca salawat 1 kali. Enak baca mana? Salawatlah. Akhirnya salawat melulu, tidak baca Quran, tidak mempelajari tadabbur Al-Quran. Dan inilah sebenarnya yang diinginkan oleh dulu orang musyrikin bilang apa? Ya. La tasma'u wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ya, berkata orang kafir, jangan dengar Al-Quran ini. Bikin kegaduhan supaya kalian mendominasi. Seperti begini membuat orang tidak semangat belajar tafsir. Bikin orang bodoh, solawat melulu tidak belajar. Gimana mau pintar? Sebaca solawat ini 6.000 kali baca Quran, ya gimana? Dalilnya apa? Ketemu Nabi. Nabi yang bilang, dari mana ketemu Nabi? Khurafat-khurafat yang tersebar, ya. Maka tentu kalau kita mau sebutkan masih banyak lagi. Ini sekedar contoh-contoh, ya, yang ada di tanah air kita, yang sangat kita cintai. Ya. Memang banyak 1001 cerita, ya. Orang macam-macam, ya. Mungkin karena pembelajaran tentang akidah kurang, ya. Kurang, sehingga kadang-kadang kajian hanya ketawa ketiwi, tidak ada pendalaman tentang materi fikih, materi akidah, ya. Alhamdulillah, saya berharap para dai bukan cuma ngisi ketawa ketiwi, ngajar akidah, ngajar fikih. Orang kalau belajar fikih, meskipun taruhlah dia akidah dia menyimpang, tapi kalau dia belajar fikih serius, dia pasti juga takut dengan maksiat. Tapi ketika fikih tidak diajar sama sekali, mau ini, mau joget-joget, apalagi kajian sambil bawa DJ. Sekarang ada bikin lagi katanya Quran pakai musik. Quran pakai musik. Ada di
Agoni Qur'aniyah. Masuk di YouTube dengar, Masya Allah. Iza zulzilatul ardu. Al-Quran bagus, musik halal. Digabungkan bagus. Ya sudah, kita mau larang gimana? Yang satu lagi bikin baca Al-Fatihah pakai lagu apa lagi, lagu apa. Jadi main-main ya. Jadi main-main. Ya intinya hidup ini jangan spekulasi. Ya, kita belajar, kita jangan mudah terbawa. Kalau bicara tentang agama, pikir-pikir terlebih dahulu. Ya. Jangan sampai kita salah ngomong kemudian kita celaka di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan. Saya rasa tidak perlu ada tanya jawab ya. Ada yang mau tanya? Ada yang bertanya? Saya tidak menganjurkan tanya jawab karena saya belum makan siang. Jadi kajian kita sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.